Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Zaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini sesuai sama di tab komunitas gua kemarin ya. Di tab komunitas gua udah sempet nulis, alhamdulillah ramai yang komen, banyak banget ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen di tab komunitas, yang udah like juga banyak. Tadi gua lihat like-nya udah 600 lebih kalau nggak salah ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Langsung aja ke cerita, sesuai apa yang ditulis di tab komunitas kemarin. Oknum habaib keliling pesantren dawir-dawir teman-teman ya. Sampah, kreatornya tae dan cok. Gue punya temen ya, anak Jogja. Dia kerja di Purwokerto. Dia supir, punya mobil bak dan punya karyawan 2. Yang satu karyawan namanya Wawan. Temen gue itu bosnya ya, inisialnya I. Dan dia nyari duit di Bumiayu, ngekos di Bumiayu juga. Dan kebetulan punya jodoh juga di Bumiayu. Belum lama udah nikah ya, belum lama lah, baru kemarin udah nikah dia, temen gua itu. Dan alhamdulillah sekarang dia udah punya rumah sendiri, beli di Bumiayu walaupun kredit. Dan 3 minggu yang lalu ngasih ngabar dia beli rumah lagi di kota Tegal, tua, walaupun rumah tua maksudnya ya, di kota Tegal, walaupun gua belum pernah lihat, tapi udah sempet ngabarin 3 minggu yang lalu. Ya alhamdulillah lah, dia udah nggak ngekos lagi. Jadi selama dia ngekos di Bumiayu, jadi ini kos-kosannya ya. Nah ternyata di samping kosnya itu si Habib itu, si oknum Habib itu teman-teman. Jadi karena sering ketemu ya kan, saling sapa, saling tegur sapa gitu, yang akhirnya jadi akrab gitu. Nah anak buah atau karyawan temen gua ini manggil si Habib itu Doro. Bukan manggil Habib tapi manggilnya Doro. Kalau temen gua yang inisialnya I, sebutlah bosnya ya, itu manggilnya tetap Habib. Nah si Wawan ini sering diajak sama si oknum Habib ini dawir-dawir ke pesantren-pesantren teman-teman. Ini kita sebutin aja ya, targetnya dia tuh pesantren di Banyumas, Wangon sama Pemalang teman-teman. Jadi yang 1 minggu itu 3 kali. Nah misalkan hari Senin dia keliling ke 7 pondok teman-teman. Pokoknya sekali keliling itu 7 pondok ya. Yang 1 minggu 3 kali, Senin, Rebo, dan Sabtu. Intinya 3 kali lah. Dan konyolnya teman-teman, selama temen gua ngekos berdampingan sama si oknum Habib ini, ternyata si oknum Habib ini kumpul kebo sama PL. Kalian tahu PL nggak? PL itu pemandu lagu gitu, PL ya. Kumpul kebo, mabok-mabokan, terus karaoke. Nah cara nyari duit si oknum Habib ini gimana? Nah sering banget ngajak si Wawan sebagai supir, karena karyawan teman gua ini bisa nyupir semua. Usaha temen gua ini ngangkutin barang pakai mobil bak gitu, nyari-nyari muatan-muatan lah di daerah Bumiayu gitu. Nah si Wawan ini sering diajak dawir sama si oknum Habib itu. Dan konyolnya teman-teman, itu si PL ya, si PL itu dipakein apa namanya ya, yang kayak gini, cadar teman-teman. Jadi setiap dawir ke pesantren-pesantren itu, sekali lagi pesantrennya Banyumas, Wangon sama Pemalang, targetnya dia tuh dipakein cadar dengan dalih nanti bilang sama Pak Kiainya, yang punya pondok-pondok pesantren itu, mengenalkan ke Pak Yai dengan dalih ini calon istri kedua begitu, bahwa kita mau nikah, mau minta sumbangan gitu.
Nah, nanti si kiai-kiai itu yang punya pondok pesantren pada ngasih teman-teman. Menurut kalian gimana? Konyol nggak tuh? Dan nanti hasil uangnya itu buat mabok-mabokan, sama buat karaoke dan buat bayar kos gitu teman-teman. Ya lumayan lah, 1 minggu 3 kali kan. Kira-kira dapat duitnya berapa tuh misalkan per pondok? Per pondok 200.000 aja kali 7 udah berapa tuh? Itu kalau 200 kayaknya nggak mungkin ya kalau 200 ya per pondok. Terus terkadang juga nggak ngajak si PL, itu si Habib sendirian sama si Wawan itu selalu diajak dawir ke pondok pesantren. Nanti dengan dalih mau bikin acara pengajian. Padahal nggak buat pengajian uangnya teman-teman. Ini menurut pengakuan si Wawan ya, sama sekali nggak buat pengajian, lagi-lagi uangnya buat foya-foya aja, buat dugem sama buat karaoke sama buat mabok-mabokan begitu teman-teman. Jadi cerita ini tuh hampir mirip kayak pengalaman gua yang udah gua share ya di video sebelumnya. Gua juga punya kenalan Habib. Ya gua punya banyak teman Habib sih, bukan cuma kenalan, banyak teman Habib lah di sini. Nah, gue sering dugem sama dia, mabok-mabokan juga sama dia. Sekarang sih gue udah nggak minum-minuman ya, udah hampir 1 tahun. Tapi selama gue masih masih minum-minuman, masih dugem, ya gue sering sama Habib itu. Bahkan kalau gue dugem minimal kan yang 1 minggu 1 kali, seringnya 2 kali. Itu pasti ketemu sama si oknum Habib itu teman-teman. Nah, gue kan biasanya 2 orang nih rutin masuk dugem gitu ya. Nah, gue sama temen tuh sempat bingung, ini Habib duitnya kok kayaknya banyak gitu, kayaknya ya, karena buat masuk hall itu kan harus ada duit per orang, per kepala itu bayar masuknya itu kan 100.000, belum lagi buat di dalam lah, buat beli minumannya, otomatis minimalnya itu 600.000 itu harus pegang uang itu minimal ya. Nah, itu si Habib setiap gua dugem pasti ketemu. Dan gue sama temen ini kayak sempat ngobrolin dia, itu Habib ada di sini terus, duit dari mana ya gitu. Apakah itu duit dapat dawir atau udah punya usaha? Gue nggak tahu teman-teman. Jadi hampir mirip lah, hampir mirip. Cuma kalau ini si oknum Habib ini di Bumiayu. Jadi pondok pesantrennya sekali lagi yang jadi target Banyumas, Wangon, Pemalang. Dan Pak Kiai yang sempat kemarin viral itu di Brebes, kalian pasti udah pernah nonton videonya ya, yang sering dimintain duit kena dawir, bahkan maksa-maksa minta 15 juta juga ya. Nah, Pak Kiai itu bersyukur dengan ada tesisnya Kiai Imat, sekarang dawir-dawir itu mulai sepi. Yang awalnya ya mengerikan lah. Pokoknya banyak banget yang datang ke situ sering minta duit, bahkan sampai 15 juta teman-teman ya. Itu uang gede. Nah, Pak Kiai itu merasakan sendiri sekarang udah berkurang. Udah Habib dawir itu udah jarang ada yang datang lagi gitu teman-teman. Ya kita harus bersyukur lah. Semenjak ada tesisnya Kiai Imat memang pendawiran itu agak sepi. Nah, selanjutnya si Habib ini, si oknum Habib ini ternyata pernah ketangkep polisi teman-teman di exit tol, di pejagaan exit tol. Jadi ini menurut pengakuan si supir ya, si Wawan. Ternyata bawa barang narkoboy. Tahu kan narkoboy? Tapi bisa lolos, bisa pulang teman-teman. Walaupun udah ketangkep basah, tapi bisa lolos. Nah, ini Habibnya ternyata itu udah punya istri. Sebenarnya udah punya istri, istrinya asli orang Tegal. Habib di Tegal ya. Ini gua sebutin. Kalau si oknum Habibnya ini yang laki-laki daerah Paguyuban. Kalau tuh ini Paguyuban mana ya? Tegal apa bukan ya? Pokoknya si oknum Habib laki-lakinya itu Paguyuban, istri aslinya istri aslinya orang Tegal. Nah,
punya selingkuhan PL di Bumiayu, kumpul kebo di kos-kosan teman-teman ya. Jadi hasil uang buat dawir, minta-minta di pondok pesantren, itu duitnya full buat foya-foya, buat karaoke dan mabok-mabokan teman-teman. Terkadang bawa si PL dipakein cadar dengan dalih kali lagi buat biaya buat menikah gitu teman-teman. Jadi memperkenalkan ini adalah istri kedua gitu ke Pak Kiai tersebut yang ada di pondok pesantren. Nanti minta duit, dan terkadang itu dapat kambing juga teman-teman. Terkadang ada Pak Kiai dari pondok pesantren yang ngasih kambing. Nah, kambingnya nanti dibawa ke kos-kosan, nanti besoknya dijual gitu. Karena yang dia butuhin bukan kambing tapi duit. Nanti duitnya ya buat itu juga, buat senang-senang dia, buat mabok-mabokan dan buat karaoke. Begitu ceritanya teman-teman ya. Sekali lagi cerita ini bisa dipertanggungjawabkan 100%. Anggaplah teman gua menganggap ini adalah kenang-kenangan ketika dia merantau dari Jogja ke Bumiayu, nyari duit di Bumiayu, sekalinya kenal Habib ternyata oknum gitu ya. Anggaplah ini oknum teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman, gua sih nggak bosen-bosen. Kalau kalian kenal Habib, 1, 2 kalian jangan seneng-seneng dulu, kalian jangan bangga dulu teman-teman ya. Gua tuh teman Habib banyak banget, gini-gini juga temen gua banyak banget. Jadi gua tahu karakter mereka gitu. Jadi ketika kalian kenal 1 Habib, 2 Habib, kalian seneng itu salah. Apalagi nyampe ngasih-ngasih duit, nah itu kalian bakalan jadi target selamanya teman-teman. Ingat ya. Kalau kalian nggak percaya silahkan dicoba. Misalkan kalian dari kalangan menengah ke atas, punya duit, punya usaha, terus kalian kenal Habib 1, terus kalian ngasih duit, kalian bakalan jadi target sama dia. Mungkin kalian udah nonton di video yang kemarin sempat viral itu, yang teman gua Mas Bro jual, si Habib itu jual minyak wangi, minta mahar 500.000 sama beras 3 kuintal ya, duit 3 juta. Nah itu juga awalnya dia saking senangnya baru pertama kenal Habib, ternyata yang dia kenal adalah oknum. Dan konyolnya lagi, si oknum ini bawa temennya buat bohong ke dia, mau ngadain acara hall, minta beras 3 kuintal. Ya tetep aja acara hallnya juga nggak ada kan. Nah temen gue baru sadar kemarin semenjak ada tesisnya kayak Imat. Oh ternyata dulu gue ini kena dawir gitu. Sebenarnya cerita itu tuh masih panjang banget, karena di warungnya dia itu sering kedatangan Habib dengan alasan transit atau silaturahmi. Tapi nanti ujung-ujungnya juga pulang minta duit, tapi itu nggak diceritakan karena itu durasinya udah panjang ya, hampir 20 menit teman-teman kemarin. Jadi cukup di situ aja cerita temen gua, udah cukup lah, udah cukup buat mengedukasi kalian semua. Mudah-mudahan kalian sadar. Jangan terlalu seneng ketika kalian baru kenal Habib. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi dimanapun kalian berada, kalau ada Habib-Habib dawir modus ini modus itu, udah jangan dikasih duit teman-teman ya. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini.